darkness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna. Saya kira hari ini ya itu akan diumumkan terkait calon kepala daerah lah untuk Pilkada DKI Jakarta. Ya karena apa? Menurut saya pemilihan kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta itu pasti yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Nah bahkan sampai saat ini pun Ibu Megawati bahkan setidaknya membatalkan lah pengumuman calon kepala daerah di DKI Jakarta. Bayangkan besok juga sudah mulai pendaftaran di KPU ya, tetapi sampai saat ini pun juga belum diumumkan. Padahal kalau kita melihat dari pemberitaan, yaitu hari ini akan diumumkannya oleh Ibu Megawati terkait calon yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Tetapi tiba-tiba ada kejutan dari Ibu Megawati, ternyata dibatalkan. Ya kalau kita ketahui pada malam tadi, wah menurut saya juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba di situ ada Pak Surya Paloh, terus Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan bahkan juga datang di acara tersebut. Nah, itu menimbulkan apa? Menimbulkan pertanyaan yang sangat wow sekali. Kenapa juga kalau Anies misalkan ingin diduetkan dengan Rano Karno, dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, seharusnya juga hal-hal semacam pada waktu lalu itu tidak terjadi ya, khususnya pada waktu lalu. Apalagi kalau kita ketahui Nasdem itu kalau kita lihat sudah meninggalkan Anies Baswedan, tetapi Anies Baswedan ketika diundang malah datang. Nah bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, tak disapa Surya Paloh, padahal Anies Baswedan diundang hadiri Kongres Nasdem. Nah bayangkan, menurut saya sangat lucu sekali ketika Anies Baswedan datang Nasdem. Surya Paloh tidak menyebut nama Anies Baswedan dalam sambutannya pada pembukaan Kongres ketiga Nasdem di DCC Senayan pada 25 Agustus malam. Padahal pengakuan Anies dirinya menghadiri Kongres tersebut karena undangan resmi, karena menghormati kebersamaannya dengan Nasdem dalam beberapa agenda politik. Diketahui Anies Baswedan merupakan calon presiden yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah pertanyaannya, apakah Bu Mega di sini ya mewanti-wanti ya soal pengkhianatan dan lain sebagainya? Kalau kita ketahui kan pada Pilpres yang lalu, wah bahkan Ibu Mega secara tidak langsung Ibu Megawati dihianati oleh kader terbaiknya. Bayangkan loh, bahkan anak sudah direkomendasikan, bahkan menantu juga sudah direkomendasikan oleh PDIP, dan bahkan juga Presiden Joko Widodo beberapa kali kesempatan direkomendasikan dan bahkan sampai menjadi presiden 2 periode. Tapi tiba-tiba ada manuver yang cukup mengejutkan pada Pilpres yang lalu. Padahal dari PDIP sendiri sudah mendeklarasikan nama Ganjar Pranowo. Menurut saya pada saat lalu sungguh wow sekali lah. Nah bahkan dikomentari oleh John Sitorus, jadi paham kan kenapa Anies belum diumumkan hari ini? Ini salah satu pertimbangannya. Ada trauma berat, Bu Mega tak mau dihianati lagi. Jika kader seperti Jokowi, Gibran, dan Bobi bisa berkhianat, apalagi kalau bukan kader. Pastikan kita mengusung yang berkomitmen, bukan yang mau didorong ke sana ke sini setiap saat. Ya menurut saya ada benarnya juga lah kalau Ibu Megawati trauma berat, yaitu dengan manuver dari Presiden Joko Widodo. Ya tapi saya sangat mendukung lah, walaupun saya bukan kader dari PDIP ya, tetapi saya percayalah Ibu Megawati pasti akan memutuskan yang benar-benar yang terbaik lah untuk masyarakat dan juga bangsa dan negara lah. Nah kalau kita melihat dari sini ya, bahkan Adian mengklaim relawan Ahok bakal dukung keputusan Megawati di Pilgub DKI. Nah bahkan juga tidak hanya relawan Ahok saja, Ahok bahkan pada saat lalu ketika mengomentari PDIP melirik Anies Baswedan pada Pilkada di DKI Jakarta, bahkan juga akan mendukung Anies Baswedan, akan ikut memenangkan Anies Baswedan. Menurut saya itu juga sangat keren sekali ya pernyataan dari Ahok ya, dan pastilah relawan Ahok juga akan mengikuti lah setidaknya Basuki Cahayapurnama. Kalau misalkan akan memenangkan Anies, pasti juga akan nurut. Nah pertanyaannya sampai saat ini pun juga belum diputuskan oleh Ibu Megawati terkait pencalonan Anies atau Ahok. Ya memang dari dua-duanya tersebut sangat berhati-hati sekali ya dalam memilih calon dari dua nama itu. Karena apa? Karena pasti juga akan ada plus minusnya.
Nah, dipertimbangkan mana yang plusnya, yang mana juga minusnya yang paling banyak. Ya, tapi untuk amannya sih ya mendukung kader sendiri sih. Kalau saya pribadi sih, untuk 5 tahun ke depan pasti juga akan ada kader-kader dari PDIP yang menonjol, misal untuk Pilpres 2029. Jadi tidak usah diwacanakan mulai sekarang ya. Menurut saya pada komitmen, misalkan kalau mengusung kader sendiri, ada kader yang lebih baik, menurut saya juga diumumkanlah pada Pilkada DKI Jakarta. Menurut saya itu juga sangat keren sekali ya. Wakil Sekjen PDIP Adian menyebut pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahoker banyak mendukung penuh apapun keputusan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Adian mengatakan hal tersebut disampaikan langsung oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Demi Anak Generasi DAG saat audiensi di kantor DPP PDIP pada 25 Agustus. Ia bercerita dalam forum tersebut, mulanya massa yang menatributkan kemeja kotak-kotak merah itu meminta agar Megawati selaku Ketua Umum PDIP agar dapat mengusung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Kepada mereka, Adian menjelaskan bahwa DPP PDIP masih belum memutuskan dukungan terhadap siapapun terkait Pilgub DKI Jakarta, termasuk nama Ahok maupun Anies Baswedan. Kemana dukungan PDIP diprediksi, saya tidak mau pakai prediksi-prediksian, tapi percayalah di gedung itu, kantor DPP PDIP semua kita bicarakan, percaya saja, ujarnya dalam keterangan tertulis. Ya, kita lihat saja besok ya. Pasti juga akan ada kejutan ya, manuver-manuver. Semoga saja juga apapun keputusan Bu Mega itu bisa yang terbaik dan juga bisa mengentaskan permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta, khususnya seperti macet, banjir, dan lain sebagainya bisa teratasi. Dan menurut saya nama Basuki Cahayapurnama juga sangat bisa sekali ya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi. Kalau kita lihat dari rekam jejaknya pada saat lalu, menurut saya juga sangat wow sekali ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, di sini bahkan ada komentar PDIP deklarasi Anies, Rano, dan ada Ahok. Wah, bahkan di sini ada Ahok, tetapi Anies juga tidak ada. Nah, menurut saya sih PDIP akan mendukung Ahok lah, menurut saya. Ahok aja lah. Kalau mendukung Ahok juga sesuai komitmennya ya. Entah kalau misalkan kita mempertimbangkan perpolitikan 2029 ya biar mengalir seperti air lah. Kalau ada rezeki pasti juga akan ada figur-figur pada 5 tahun ke depan dari PDI Perjuangan yang setidaknya bisa lah diajukan sebagai capres dan lain sebagainya. Menurut saya untuk saat ini kader lah. Kalau kita berkaca pada pengalaman terkait Presiden Joko Widodo, kader terbaik tetapi juga tiba-tiba bermanuver. Ya, seperti itu. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Gaisi. Nah, Anies nggak ada, ya artinya belum hari ini, atau jangan-jangan diperang semua. Di sini calon DPR demi kebaikan nggak apa-apa, harus saling support. Indonesia Sindonius, sah maju Pilkada Jakarta bareng Rano Karno. Beneran jadi duet panas, sama aja kocak gua lihat. Perasaan kok Ahok gimana ya, orang yang terlibat kong kali kong menjarain dia jadi diusung PDIP. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat bos sekali lah perpolitikan saat ini. Dan pasti besok akan ada kejutan ya. Pasti juga akan diumumkan oleh PDI Perjuangan, entah itu nama Anies Baswedan, entah itu nama Basuki Cahayapurnama. Kita lihat besok. Ya, tapi saya berharap lah pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.